Halo Sobat HDP, kita jumpa lagi. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari rekan kita. Ya, pertanyaan ini diajukan di kolom komentar di video sebelumnya. Ini ada pertanyaan dari Mas Muhammad Nabil. Jadi Mas Nabil ini bertanya, Bang, bagaimana pendapat Abang terkait dengan anti nebeng dalam kasusnya Kaisang? Apakah masuk atau dapat dikategorikan sebagai gratifikasi? Nah, untuk Mas Nabil, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, jadi kita itu perlu mengetahui secara jelas dulu apa itu yang namanya gratifikasi. Jadi biar kemudian kita ini tidak terkesan atau kemakan dengan pembicaraan-pembicaraan dari para politisi. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita mendengar pernyataan dari politisi itu, kadang pagi mereka bicara tempe, sore mereka bicara tahu. Ya, pagi tempe, sore tahu. Jadi kita jelas, jadi tidak konsisten. Untuk itu, supaya kita tidak terjebak dengan pernyataan-pernyataan dari para politisi, jadi kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan gratifikasi itu apa. Nah, gratifikasi itu sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi dalam pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 itu berbunyi begini: setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pejabat negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Nah, di sini kita harus cari tahu kedudukan Kaisang ini berdasarkan undang-undang yang mengatur terkait dengan gratifikasi. Sebagai apa? Kaisang itu sebagai apa? Apakah sebagai pegawai negeri atau sebagai penyelenggara negara atau pejabat negara? Oke, jadi supaya pertanyaan yang diajukan oleh Mas Nabil tadi itu bisa dijawab dalam video ini. Oke, sekarang kita buka dengan undang-undang yang mengatur terkait dengan apa yang dimaksud dengan pejabat negara dan apa yang dimaksud dengan pegawai negeri. Nah, di dalam pasal 58 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN, pejabat negara itu adalah 1. Presiden dan wakil presiden. Yang kedua, ketua, wakil ketua dan anggota MPR. Yang ketiga, ketua, wakil ketua dan anggota DPR. Yang keempat, ketua, wakil ketua dan anggota DPD. Yang kelima, ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung, serta ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc. Yang keenam, ketua, wakil ketua dan anggota MK. Selanjutnya, yang ketujuh, ketua, wakil ketua dan anggota BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang kedelapan, ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial. Yang kesembilan, ketua, wakil ketua dan anggota KPK. Kemudian yang ke-10, menteri dan pejabat setingkat menteri. Yang ke-11 itu adalah duta besar. Yang ke-12 adalah gubernur dan wakil gubernur. Yang ke-13, bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Yang ke-11, pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, dari pengertian menurut Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam pasal 58, apakah Kaisang ini termasuk pejabat negara? Kalau kita berbicara terkait dengan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, katakan begitu, apakah Ketua Umum PSI itu sebagai pejabat negara? Nah, berdasarkan Undang-Undang ASN, ketua partai itu bukan sebagai pejabat negara. Oke, sekarang jelas ya, Kaisang bukan sebagai pejabat negara. Sekarang kita lihat lagi yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri, guru dan tenaga pendidik, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, hakim, jaksa, camat, dan tenaga kesehatan. Sekarang kita lihat lagi status Kaisang ini sebagai Ketua Umum PSI, apakah sebagai PNS atau
kita mau kuliti lagi status Kaisang sebagai anak presiden, apakah sebagai pejabat negara atau sebagai pegawai negeri sipil. Kenapa? Supaya jelas di sini pertanyaan Mas Nabil tadi, kalau kemudian Kaisang ini nebeng private jet, ya pesawat pribadi milik temannya, apakah itu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi? Jawabannya itu jelas ya, berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud dengan gratifikasi tadi kan sudah jelas ya. Jadi apabila seseorang itu sebagai pejabat negara atau sebagai pegawai negeri sipil, nah di sini statusnya Kaisang itu tidak kedua-duanya, tidak sebagai PNS, tidak juga sebagai pejabat negara. Jadi seperti itu. Nah, terkait dengan hal itu ya, jadi saya juga heran kenapa kemarin pada saat kasus ini viral, tiba-tiba KPK itu memanggil Kaisang untuk dilakukan klarifikasi. Nah, menurut saya ini ambigu ya. Harusnya KPK itu juga harus melihat dasar pemanggilan Kaisang itu apa. Ya, pejabat negara bukan, aparatur sipil negara pun juga bukan. Nah, untuk apa dipanggil? Kecuali temannya itu pejabat negara atau pegawai negeri sipil. Kalau temannya itu sama-sama swasta, ya saya kira tidak ada kerugian yang dialami oleh negara dalam hal ini. Ya, kecuali Mas Kaisang itu sebagai pejabat negara atau sebagai ASN. Itu baru KPK berwenang memanggil Mas Kaisang. Nah, terkait dengan hal itu saya melihat bahwa KPK ini memiliki standar ganda ya. Nah, kenapa? Karena banyak sekali pejabat-pejabat negara yang melakukan perjalanan dinas ya menggunakan private jet. Nah, itu yang harus dilakukan pemanggilan oleh KPK untuk dilakukan klarifikasi. Harus itu yang diutamakan, bukan Mas Kaisang. Mas Kaisang kan bukan pejabat negara. Ya, makanya banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa KPK ini lama-kelamaan juga bermain politik. Ya, jadi ketika dia lihat banyak di sosial media yang menyerang keluarganya Pak Jokowi, dalam hal ini Mas Kaisang, ya, kemudian dia mau supaya lembaga KPK ini dipercaya oleh publik, ya, dia kemudian melakukan pemanggilan terhadap Mas Kaisang. Menurut saya itu keliru besar, ya. Menurut saya yang berkor-kor selama ini, ya, yang memfitnah keluarga Pak Jokowi, yang menyerang Pak Jokowi beserta keluarga, ya, yang menyerang Mas Kaisang terkait dengan private jet, yang menyerang Mas Gibran terkait dengan akun Fufafa. Mereka ini kan sebenarnya hanya 16% atau hanya 24% dari seluruh warga negara Indonesia. Masih banyak warga negara Indonesia yang silent majority, Pak. Hati-hati itu. Silent majority. Itu sudah dibuktikan dalam Pilpres kemarin. Mereka tidak berkoar-koar, Pak. Mereka mendukung program-program pemerintah yang sudah berjalan ini. Ya. Saya bukannya mau membela Pak Jokowi misalnya keluarga, tetapi di sini kita hanya mau melihat bahwa KPK ini sebenarnya kerjanya apa. Harus fair. Kalau Mas Kaisang saja yang bukan pejabat negara, ya, terus apa kata dunia? Pejabat-pejabat negara yang selama ini menumpangi jet pribadi, kok diam-diam saja tidak dilakukan pemanggilan? Contohnya, ya, Puan Maharani itu juga sering menumpangi pesawat pribadi. Dulu, ya, kita berbicara dulu Pak Mahfud. Nah, dulu ketika dia menjabat sebagai ketua MK, ya, Prof Mahfud ini pernah menumpangi jet pribadi. Ya, jelas ketua MK itu termasuk pejabat negara. Dia dengan alasan perjalanan dinas makanya dia menumpangi jet pribadi. Ya, itu harusnya yang diperiksa sama KPK. Ya, harus dipanggil tuh Prof Mahfud. Walaupun kejadiannya sudah lama, tapi kasusnya kalau dalam hukum pidana itu 20 tahun atau 30 tahun itu baru kelar. Kalau sekarang bisa dipanggil untuk diklarifikasi. Dulu kenapa Prof Mahfud ya berpergian atau tugas dinas menggunakan jet pribadi, itu yang harus diklarifikasi. Jangan-jangan itu hasil gratifikasi atau hasil penyuapan dari orang-orang swasta, misalkan begitu. Ya, itu kalau KPK mau kemudian melakukan penegakan hukum itu secara equality before the law, semua orang bersamaan di mata hukum. Gitu ya, untuk menjawab pertanyaan Mas Nabil tadi, apakah perbuatannya Mas Kaisang ini dengan menumpangi jet pribadi itu apakah dikategorikan sebagai gratifikasi apa bukan?
jawabannya yang jelas, ya, tidak termasuk gratifikasi. Karena apa? Karena yang kita bahas ini berdasarkan aturan. Ya, jadi saya pesan kepada Mas Nabil dan teman-teman semua, jadi jangan sampai kita itu gampang dihasut, gampang diadu domba oleh politisi-politisi itu, karena mereka itu belum move on, ya, dari kekalahan kemarin, kekalahan pilpres kemarin. Jadi mereka belum move on. Jadi jangan sampai kita sebagai masyarakat ini sebagai sasaran tembak untuk kemudian memuluskan langkah-langkah mereka untuk mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah yang sedang berjalan ini. Jangan sampai itu terjadi, teman-teman. Demikian penjelasan singkat dari saya. Semoga Mas Nabil bisa memahami jawaban dalam video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.